Oke teman-teman, sekarang kita cobain stretching program dengan menggunakan bubble sort descending. Nah, kita kan kelompok 5, jadi soal untuk kita adalah diketahui sebuah data, ada 6 buah data, 1, 4, 5, 9, 4, 5, 13, dan 34. Pertama-tama yang kita lakukan, seperti biasa, kita buat dulu programnya ya. Kita buat dulu. Oke, kita tulis di sini judulnya bubble sort descending. Oke, kita buat integer data. Tadi jumlah datanya ada 6 buah data. 6. Lalu kita kopikan datanya. Kita juga buat integer m dan n sama dengan jumlah datanya ada 6. Lalu kita buat for integer i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, dan i plus plus. Di dalamnya kita buat lagi for integer j sama dengan i plus 1, lalu j kurang dari n, dan j plus plus. Di dalamnya kita buat lagi, kita buat kondisi if else, if data i kurang dari data j, maka temp sama dengan data i lalu data i sama dengan data j, dan data j sama dengan temp. Oke, lalu di bawahnya kita tulis printf data yang telah diurutkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Kemudian kita cetak printf persen 6d koma data i. Oke, kita run. Yang keluar adalah seperti ini. Ini adalah data yang diurutkan dengan sort descending atau ini menurun. Jadi elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Maka diurutkannya dari urutan yang paling besar ke paling kecil. Ini sudah betul ya.
Oke, kalau sudah, mari kita teruskan ke tracing program. Oke teman-teman, karena programnya sudah beres, kita lanjutkan buat tracing programnya di aplikasi Notepad++. Ini ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita kopikan mulai dari integer data sampai dengan kurung tutup yang ketiga. Kita pastikan di sini. Seperti biasa kita buat dulu. Buat index array. Ingat, index array dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah ini, kita lihat, kita tulis dulu deh, syarat. Syarat yang pertama yaitu I harus kurang dari N-1. Kita kopikan aja. Kita pastikan di sini. Oke, kita mulai. Dari I sama dengan 0. I sama dengan 0. I-nya 0, kita rubah, ganti 0. Kurang dari N-nya. N-nya adalah 6. Maka 6 kurangi 1 adalah 5. Apakah 0 kurang dari 5? Ya. Jika iya, kita lanjut ke syarat berikutnya, yaitu ke sini ya. Masuk ke sini, di mana J sama dengan I plus 1. Kita kopikan. Pastikan. Oke. Berarti J sama dengan I-nya 0. 0 ditambah 1 adalah 1. Oke, lanjut ke syarat berikutnya yaitu J kurang dari N. Kita tulis J kurang dari N. J-nya adalah 1. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Jika ya, kita lanjut ke kondisi if. If data I kurang dari data J. Oke, kita tulis lagi di sini. Data I-nya berapa? 0. Kurang dari data J-nya berapa? 1. Kalau kita tulis di sini, data 0 adalah 1. 1, apakah 1 kurang dari data J? Data 1. Data 1 adalah 45. 1 kurang dari 45. Apakah 1 kurang dari 45? Ya. Jika iya, maka kita masuk ke sini. Oke. Sebentar. Nah, M sama dengan data I. Data I-nya adalah 0. Kita ganti 0. Data 0 adalah 1. Kita tulis 1. Data I adalah 0. I-nya 0. Sama dengan data J. J-nya adalah 1. Dan data 1 adalah 45. Kita tulis 45. Lalu data J. J-nya kita ganti menjadi 1. Sama dengan temp. Temp adalah 1. Maka di sini kita akan menemukan ini yang baru ya. Kita kopikan, kita pastikan di sini. Oke. Sekarang kita mempunyai data yang baru, yaitu data ke 0 adalah 45. Kita rubah data ke 0 menjadi 45. Dan data ke 1 menjadi 1. Jadi posisi data ke 0 dan data ke 1 itu berpindah, bertukar. Oke, kita tulis di sini adalah pas 1. Oke. Lalu jika sudah seperti ini, kita lanjut.
Lanjutnya kemana kan? Tadi dari sini, kurung kurawal sini, maka kita naik lagi ke kurung kurawal sini. Dimana kita balik lagi ke syarat yang ini. Dari mulai J, syarat yang J. Berarti J plus plus. Ini J-nya 1, maka sekarang J-nya jadi 2. Apakah 2 kurang dari 6? J kurang dari N. J-nya menjadi 2, N-nya tetap 6. 2 kurang dari 6? Ya. Jika ya, data I-nya masih 0, data 0, kurang dari data J. J-nya sekarang menjadi 2. Data 0 adalah sekarang lihatnya yang baru. Data 0 adalah 45. Kurang, apakah 45 kurang dari data kedua? Data keduanya adalah 94. 45 kurang dari 94? Ya. Jika ya, maka kita masuk lagi ke ini ya. Kita kopikan saja yang ini. Kita rubah. Sama dengan data I. I-nya masih 0. Data 0 sekarang berubah menjadi 45. Kita tulis 45. Dan ini kan data I-nya masih 0. Dan J-nya 2. Kita ubah. Data 2 adalah 94. Kita tulis 94. Lalu ini kan data J-nya jadi 2. Sama dengan temnya sekarang berubah menjadi 45. Lalu kita kopikan lagi yang ini. Nah, sekarang data 0 berubah menjadi 94. Kita ubah menjadi 94. Dan data 2 berubah menjadi 45. Jadi mereka bertukar tempat lagi. Dan ini pasnya kita tulis pas kedua. Oke. Kita lanjut lagi ke J++. Karena tadi ini udah kan kurung kurawal ini, kita balik lagi ke sini. J++ yaitu J sama dengan 3 sekarang. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Jika ya, kita lanjut lagi. Data I, data 0, kurang dari data J, J-nya 3. Oke. Data 0 yang baru adalah 94. 94 kurang dari data ketiga yaitu 5. Apakah 94 kurang dari 5? Jawabannya adalah tidak. Maka jika tidak, kita kembali lagi ke sini. Oke, berarti J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data I, data 0, kurang dari data J, data 4. Data 0 adalah 94. Kurang dari data 4. Data 4 adalah 13. Tidak. Tentu 94 tidak kurang dari 13. Maka dari itu kita lanjut lagi ke J sama dengan 5. Sekarang apakah 5 kurang dari 6? Ya. Data I, data 0. Yes. Kurang dari data J, yaitu data 5. Data 0 adalah 94. Apakah 94 kurang dari data 5, yaitu 34? 34. Tidak. Maka jika tidak, kita lanjut lagi ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tentu tidak. Nah, jika sudah tidak seperti ini, maka kita akan kembali ke syarat ke atas, yang di atas yaitu I++. Oke, jadi nanti di sini I-nya sama dengan
1. Ini kan 0 berubah menjadi 1. Nah, sesudah I-nya sama dengan 1, kita masuk ke syarat selanjutnya, yaitu I kurang dari N-1. Apakah sekarang I-nya sama dengan 1? 1 kurang dari N, N-nya masih sama, dari berapa? 6. 6 kurangi 1, 5. 1 kurang dari 5, ya, jika iya, kita lanjut ke yang syarat berikutnya, yaitu J sama dengan I plus 1. I-nya sama dengan 1. J sama dengan I tambah 1. Berarti 1 tambah 1. J-nya sama dengan 1 tambah 1, 2. Lanjut, J kurang dari N, J-nya 2. N-nya 6. 2 kurang dari 6, ya. Jika iya, kita lanjut ke if data I kurang dari data J. Berarti data I-nya 1 kurang dari data J-nya 2. Oke. Data 1 yang baru adalah 1 kurang dari data 2, yaitu 45. Apakah 1 kurang dari 45? Ya. Jika iya, kita kopikan lagi yang ini. Karena jika iya kan kita masuk ke sini ya. Oke. Bolehlah kita kopinya yang ini aja. Oke. Sama dengan data I-nya tadi adalah 1, I-nya 1, I-nya 1, J-nya adalah 2, J-nya adalah 2. Oke, kita sekarang masukin nilainya. Data 1 adalah 1, data 2 adalah 45, dan M adalah 1. Maka kita kopikan ini, kita pastikan di sini. Sekarang kita mempunyai data yang baru, yaitu data 1 menjadi 45 dan data 2 menjadi 1. Jadi data 1 dan data 2 bertukar posisi. Oke. Ini adalah pas 3. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke ininya sudah, kita balik lagi ke J++, yaitu J sama dengan 3, karena ini 2 plus 1 jadi 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Iya, kita tulis lagi data I-nya 1 kurang dari data J, I-nya 3. Oke. Data 1 adalah 45. Apakah 45 kurang dari data 3 adalah 5? Jawabannya tidak. Oke, jika tidak, kita lanjut ke J++. J sama dengan 4. 4, apakah 4 kurang dari 6? Ya. Jika ya, kita tulis lagi data I-nya 1 kurang dari data J-nya 4. Data 1 adalah 45. Apakah 45 kurang dari data 4, yaitu 13? Tidak. Kita lanjut lagi ke J++ lagi. J sama dengan 5. 5, apakah 5 kurang dari 6? Ya. Kita tulis lagi. Data I-nya 1 kurang dari data J, J-nya 5. Data 1 adalah 45, apakah 45 kurang dari data 5, yaitu 34? Jawabannya tidak lagi. Oke, kita lanjut lagi ke J++. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Oke, jika tidak, kita balik lagi ke sini, kondisi yang di atas, yaitu I++.
Jadi nanti di sini adalah I sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut ke syarat selanjutnya, yaitu I kurang dari N-1. I-nya sekarang adalah 2. Apakah 2 kurang dari N? N-nya 6 dikurangi 1, 5. 2 dikurangi 5, ya. Jika ya, kita lanjut ke I sama dengan I plus 1. Kan? I plus 1. I-nya 2. 2 tambah 1 adalah 3. I-nya 3. Sekarang, J kurang dari N. J-nya sekarang adalah 3. Apakah 3 kurang dari N-nya 6? Ya. Jika ya, kita lanjut ke data I. I-nya 2. Kurang dari data J. J-nya adalah 3. Data 2 adalah 1. Data 3 adalah 5. Apakah 1 kurang dari 5? Ya. Jika iya, kita lanjut ke ini ya. Syarat yang ini, kita kopikannya yang ini aja. Oke. Nah, M sama dengan data I. I-nya sekarang menjadi 2. Data kedua adalah 1. Oke. Sekarang, data I. I-nya 2. Sama dengan data J. J-nya adalah 3. Data 3 adalah 5. Oke. Data I sama dengan tem. Data I-nya 2. Sama dengan tem. Tem nilainya adalah 1. Maka, udah betul ya, seperti itu. Sekarang kita kopikan lagi yang ini. Kita paste di sini. Sekarang kita punya data yang baru lagi, yaitu data 2 nilainya menjadi 5, 2 menjadi 5, 5, dan 3 nilainya menjadi 1. Oke. Jadi data 2 dan 3 itu bertukar posisi. Ini kita mempunyai pas keempat yang baru. Oke, kita lanjut lagi ke J++ ya. Sekarang J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. 4 kurang dari 6. Ya. Data I, data 2 kurang dari data J, yaitu data 4. Data 2 yaitu 5. Apakah 5 kurang dari data 4 yaitu 13? Jawabannya ya. Jika ya, seperti biasa kita kopikan lagi ini. Kita pastikan di sini. Sama dengan data I-nya 2. Data 2 adalah 5. Data I-nya 2 sama dengan data J. J-nya sekarang adalah 4. Dan nilai data 4 adalah 13. Data I, data 2 sama dengan tem. Temnya nilainya 5. Oke. Kita kopikan lagi yang ini. Oke. Sekarang kita mempunyai data yang baru lagi. Yaitu data kedua. Ini data I. J. J-nya 4 ya. Ini maaf. Oke. Data kedua menjadi 13, data kedua ini menjadi 13, dan data keempat ini menjadi 5. Bertukar posisi ya, antara data kedua dan data keempat. Oke, kita lanjut lagi ke J++, yaitu J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Ya, kita masuk lagi ke sini. Data I kurang dari data J. Data I-nya 2 kurang dari data J, yaitu data ke-5. Sekarang data 2-nya adalah 13. Apakah 13 kurang dari data ke-5, yaitu 34? Ya, jika ya, kita kopikan lagi seperti biasa yang ini. Sama dengan data I-nya 2. Data 2 sekarang menjadi 13.
Data I sama dengan data J, J-nya sekarang menjadi 5. Data kelima yaitu 34. Dan data 5, data I ya ini, data I-nya 5, sama dengan temnya adalah ini, 13. Oke, kita menemukan data yang sangat baru lagi. Oh ya maaf, ini kan pas 4, ini pas 5. Ini pas 6. Oke, sekarang data 2 menjadi 34. Kita ubah 34. Dan data 5 menjadi 13. Kita ubah jadi 13. Oke, kita next, lanjut lagi. Lanjut lagi ke J++, yaitu J sama dengan 6 sekarang. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, kita balik lagi seperti biasa ke sini, I++. Tadi I-nya sama dengan 2, sekarang I-nya berarti sama dengan 3. Oke. Kita masuk ke syarat yang ini. I kurang dari N-1. Sekarang I-nya adalah 3. Kurang dari N-1. N-nya 6 dikurangi 1 menjadi 5. 3 kurang dari 5, ya. Oke, kita masuk ke nilai J. J tadi apa? I plus 1. Nih, J sama dengan I plus 1. I-nya adalah 3 ditambah 1 menjadi 4. Oke, apakah 4 kurang dari 6? Ya. Jika ya, kita masuk ke data I kurang dari data J. Data I-nya 3, kurang dari data J. J-nya adalah 4. Data 3, nilai data 3 terbaru adalah 1. 1 kurang dari data 4 yaitu 5. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Jika ya, kita masuk ke syarat yang ini. Seperti biasa, kita kopinya yang di sini saja. Oke. M sama dengan data I. I-nya adalah 3. Data 3 nilainya adalah 1. Lalu ini data I. I-nya 3 sama dengan data J. J-nya 4. Dan nilai data 4 adalah 5. Data J, J-nya 4, sama dengan tem. Nilai tem adalah 1. Oke. Maka kita menemukan data terbaru lagi. Kita paste di sini. Data 3 sekarang nilainya menjadi 5. Dan data 4 nilainya menjadi 1. Oke. 5 dan 1 bertukar posisi. Data 3 dan data 4 bertukar posisi. Ini adalah pas ke-7. Oke, kita lanjut ke J++, yaitu J sama dengan 5. Apakah 5? J kurang dari N, N-nya 6, 5 kurang dari 6, ya. Data I kurang dari data J. I-nya adalah 3, kurang dari data J, yaitu 5. Data 3 adalah 5, apakah 5 kurang dari data 5 adalah 13? Ya. Oke, ya. Jika ya, seperti biasa, kita kopikan lagi. Maaf. Oke. Ini sama dengan data I, data I-nya 3. Data 3 yang terbaru adalah 5. Data I, data 3 sama dengan data J, J-nya sekarang jadi 5. Data 5 adalah 13. Data I, J ini ya, data J sama dengan J-nya 5. Sama dengan tem-temnya menjadi 5. Oke, kita kopikan ini. Kita punya data baru, yaitu data 3 menjadi 13. Dan data 5 menjadi 5. Oke. Ini adalah pas ke-8. Lanjut.
ke J++. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu tidak. Jika tidak, kita lanjut ke I++. Ya. Nih, ini kan udah enggak, sudah tidak memenuhi di kurung kurawal sini, maka kita naik ke sini, kita lanjutnya ke I++. Oke. I-nya tadi sama dengan 3, sekarang I sama dengan 4. Sudah ini kita masuk ke syarat berikutnya, yaitu I kurang dari N-1, ini. Set. I-nya 4 kurang dari N-nya 6 kurangi 1, 5. Ya, iya, kita lanjut ke J, sama dengan I+1. I-nya 4 tambah 1 jadi 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Jika iya, maka data I, data 4, kurang dari data J, yaitu 5. Data 4 adalah 1. 1, apakah 1 kurang dari data 5, yaitu 5? Jawabannya adalah ya. Jika ya, seperti biasa kita kopikan, pastikan. Data M sama dengan data I. I-nya sekarang menjadi 4. Data 4 adalah 1. Data I, I-nya 4. Sama dengan data J, J-nya adalah 5. Data 5 sekarang nilainya adalah 5. Oke, ini adalah data J. Data 5 sama dengan tem. Temnya adalah nilainya 1. Oke, kita kopikan ini. Pastikan di sini. Sekarang data 4 menjadi 5. Dan data 5 menjadi 1. Ini ya, 1. Oke. Ini adalah pas akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini sudah selesai. Kita lihat saja. Ini kan sudah berurutan dari nilai yang paling besar ke yang paling kecil. Tapi kita coba lanjut dulu ke J++ ya. J sama dengan 6. Kita buktikan dulu. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Oke. Jika sudah tidak, maka I-nya naik. I++. I-nya tadinya 4, sekarang jadi 5. Dan apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya adalah tidak. Maka dari itu, stretching program ini selesai. Kita lihat ya di programnya. Kita run lagi. Nih. Indeks integer datanya sekarang menjadi 94, 45, 34, 13, 5, dan 1. Sama seperti ini. 94, 45, 34, 13, 5, 1. Oh, ini tipe, maaf. Data ini harusnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi program ini sudah selesai, sudah berhasil ya. Terima kasih. Sudah ini kita masuk ke syarat berikutnya, yaitu I kurang dari N-1. Ini. Set. I-nya 4. 4 kurang dari N-nya 6 kurangi 1, 5. Ya. Ya, kita lanjut ke J. Sama dengan I+1. I-nya 4 tambah 1 jadi 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Jika iya, maka data I, data 4, kurang dari data J, yaitu 5. Data 4 adalah 1. 1, apakah 1 kurang dari data 5, yaitu 5? Jawabannya adalah ya. Jika ya, seperti biasa kita kopikan, pastikan. Data M sama dengan data I. I-nya sekarang menjadi 4. Data 4 adalah 1. Data I, I-nya 4. Sama dengan data J, J-nya adalah 5. Data 5 sekarang nilainya adalah 5. Oke, ini adalah data J. Data 5 sama dengan tem. Temnya adalah nilainya 1. Oke, kita kopikan ini.
Kita kecilkan di sini. Sekarang data 4 menjadi 5. Dan data 5 menjadi 1. Ini ya, 1. Oke. Ini adalah pas terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini sudah selesai. Kita lihat saja. Ini kan sudah berurutan dari nilai yang paling besar ke yang paling kecil. Tapi kita coba lanjut dulu ke J++ ya. J sama dengan 6. Kita buktikan dulu. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Oke. Jika sudah tidak, maka I-nya naik. I++. I-nya tadinya 4, sekarang jadi 5. Dan apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya adalah tidak. Maka dari itu, stretching program ini selesai. Kita lihat ya, di programnya. Kita run lagi. Nih. Indeks integer datanya sekarang menjadi 94, 45, 34, 13, 5, dan 1. Sama seperti ini. 94, 45, 34, 13, 5, 1. Oh, ini tipe, maaf. Data ini harusnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi program ini sudah selesai, sudah berhasil ya. Terima kasih. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai selection search ascending. Dan ini untuk soal yang diberikan oleh Bapak, kelompok 5, datanya ada 6. Indeks pertama 1, indeks kedua 45, indeks ketiga 94, indeks keempat 5, indeks kelima 13, dan indeks yang terakhir yaitu ke-6 34. Lalu kita langsung aja kerjakan di kode blok. Nah, pertama yang kita ketahui itu, oh iya, sebelum kita mengerjakan, apa itu sih ascending? Ascending itu merupakan elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut, disimpan indeksnya, kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sudah tahu kan arti ascending? Berarti ascending itu diurutin dari yang kecil ke yang gede. Misalnya dari 1756 diurutin jadi 1567. Kita masuk langsung ke soalnya. Pertama kita tulis integernya. Integer A, A6. Kita tulis dulu aja soal yang tadi kan. Nah, indeks pertama 1, indeks kedua 45, indeks ketiga 94, indeks keempat 5, indeks kelima 13, dan indeks yang terakhir 34. Kita masukin integer yang lain. Integer n sama dengan 6. Ini adalah jumlah data yang ada 6, dan ini juga, maaf salah tanda, ini dan tem. Kalau udah gini kita langsung masuk aja ke rumusnya. For di sini kita nyarinya integer i. Integer i itu sama dengan 0. Lalu ini kurang dari n kurangi 1 dan i plus plus. Kenapa i kurang dari n sama dengan 1? I kurang dari n dikurangi 1. Itu kan n ini misalnya sini 6. 6 itu dikurangi 1, berarti 5. Berarti itu nggak boleh lebih dari 5, karena i-nya tuh nggak mungkin 6 gitu, karena n itu ada 6. Terus i plus plus di sini gunanya untuk terus meneliti si kode bloknya buat nyari nilai sampai ketemu, sampai i ini habis. Oke, langsung masuk aja. Ini sama dengan i. I-nya di sini tadi 0 kan. Langsung kita masuk lagi ke rumus for baru. Sini kita cari integer j. J di sini sama dengan i ditambah 1. I-nya di sini misalnya 0 kan, I-nya di sini 0. Tambah 1 berarti jadi 1. Misalnya I-nya di sini berubah dari yang ini ya. Jadi 2. Berarti 2 tambah 1 jadi 3, seterusnya.
sampai J kurang dari N. Nah, terusnya itu J plus ya, sampai kurang dari N. Nah, kita masuk ke rumus baru, if jika data A ini yang di J lebih kecil dari data A yang di imin tuh yang maaf, sama tanda lagi, yang imin tuh yang ini nih ya, yang ini imin, maka imin akan berubah, bukan sama dengan I lagi, jadi sama dengan J. Kalau udah gini, kita masuk lagi ke rumus yang baru, if, tapi masih di dalam for integer ini ya, tapi di luar for integer J. If jika imin tidak sama dengan I, maka temp, untuk temp tuh maksudnya di sini template ya, indeks A yang ini, yang imin, imin sama dengan AI. Lalu di sini kita balikin lagi, AI sama dengan template temp. Oke, sudah sampai sini seluruh rumus yang digunakan, yang diperlukan sudah selesai. Kita langsung ke printf. Untuk hasil yang ditimbulkan atau yang dimunculkan, data setelah sorting menggunakan selection sort ascending adalah, kita pakai /n di sini biar rapi ya. Kita masuk lagi ke rumus for untuk rumus terakhir kesimpulannya gitu. In sama dengan I. Maafin. In I sama dengan 0. Di sini langsung lagi I kurang dari N. N di sini kan 6, berarti I harus kurang dari 6. I plus. Masuk lagi, kita tulis di sini print f %d, kasih slash t itu biar rapi aja, biar ada jarak antara angka-angkanya. Terus ini %d-nya tuh yang indeks AI. Yang mana indeks AI-nya? Yang ini, yang teman-teman, yang AI sama dengan temp. Nah, ntar di print f di sini biar hasilnya keluar. Nah, kalau udah kayak gini, udah selesai. Coba kita build and run. Nah, kan benar. Data setelah sorting menggunakan selection sort ascending adalah 1, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 9, 4. Lihat dari sini, ya. Nah, di sini kan awalnya datanya 1, indeks pertama 1, indeks kedua 45, indeks ketiga 94, indeks keempat 5, indeks ketiga 13, dan indeks ke-6, indeks ke-5 13, dan indeks ke-6 34. Maka jadi indeks pertama 1, indeks kedua 5, indeks ke-3 13, indeks ke-4 34, indeks ke-5 45, dan indeks terakhir 94 diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Ya, kali ini kita akan melanjutkan dari yang tadi disampaikan oleh Julieta. Nah, kita akan tracing program. Bagaimana kita mengetahui jalannya suatu proses dari suatu program. Nah, di sini caranya yaitu kita copy terlebih dahulu. Maaf, kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Kita rapihkan terlebih dahulu. Maaf.
kita rapikan supaya untuk mempermudah ketika kita melakukan tracing program. Nah, jika selesai, untuk mempermudah jalannya tracing program, kita akan membuat index array. Kita geser terlebih dahulu index array. Nah, array itu dimulai dari angka 0, terus 1, lalu 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Nah, jadi kita mengetahui bahwa indeks 0 itu 1 adalah 45, 2 adalah 94, 3 adalah 5, 4 adalah 13, dan 5 yaitu 34. Nah, setelah sini kita selesai, maka kita masuk ke i, dimana kita akan memasuki proses dari program itu. Nah, kita masuk yaitu dimana di sini yaitu i sama dengan i sama dengan 0. Nah, i sama dengan 0, maka lalu kita lanjut ke syaratnya, dimana i lebih kecil dari n kurang 1. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan di sini. Nah, oke, kita isi dengan i-nya yaitu 0 lebih kecil dari n kurang 1. Nah, n di sini yaitu 6, berarti 6 kurang 1 itu 5. Nah, kita cek apakah 0 lebih kecil dari 5. Jawabannya ya. Jika ya, maka masuk ke sini. I min sama dengan i. Di sini kedua. I min sama dengan i. Nah, i min di sini berapa? I min sama dengan i. Nah, i-nya yaitu tadi adalah 0. Maaf. Nah, di sini kita tambahkan dulu untuk mempermudah. Itu syarat. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke J. Ya, J itu sama dengan I plus 1. Ketika ini sudah selesai, maka masuk ke J plus 1. J plus 1. Kita masukkan J sama dengan, nah I-nya di sini berapa? I-nya adalah 0 plus 1, maka J sama dengan 1. Nah, di dalam J mempunyai syaratnya yaitu J harus kurang dari N. Maaf, J lebih kecil dari N. Nah, di sini kita masukkan J-nya itu berapa? J-nya yaitu 1 dan N-nya yaitu 6. Nah, kita cek apakah 1 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, maka masuk ke if. Nah, di sini if yaitu untuk membandingkan. Nah, masuk sini. Sini kita masukkan A sama dengan A J-nya. Nah, di sini J-nya yaitu ada 1A, 1. Nah, di sini A. Nah, I-nya berapa? I-nya yaitu di sini adalah 0. Berarti A 0. Setelah itu kita masukkan nih angkanya.
A1 berapa? A1 yaitu 45. Dan A0 nya yaitu 1. Nah, kita cek apakah 45 lebih kecil dari 1? Jawabannya tidak. Tidak. Jika tidak, maka proses ini langsung melewati tanpa melakukan proses ini sama dengan J. Jadi langsung ke kurung awal dan balik lagi ke for. Nah, for di sini for, maka J-nya karena di sini J plus maka J-nya bertambah menjadi sama dengan 2. Kita cek lagi. Apakah 2 kurang dari sama dengan, maaf, ulangi, apakah 2 kurang dari 6? Nah, setelah itu kita cek apakah 2 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, maka kita masuk ke proses ini, ke if, yaitu J, yaitu J-nya di sini sama dengan 2. Lalu A-nya tetap, yaitu sama dengan 0. Nah, kita masukkan lagi angkanya, yaitu A2 berapa? A2 yaitu 94. Nah, A0 nya berapa? Yaitu 1. Kita cek apakah 94 lebih kecil dari 1? Jawabannya tidak. Maka proses berlanjut lagi tanpa melewati ini. Berlanjut itu gimana? J sama dengan 3. Kita cek apakah 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita masuk ke sini. X-nya adalah 3. Sini A0. Kita masukkan angkanya. A3 berapa? A3 yaitu 5. Dan A0 nya masih tetap 1. Nah, kita cek apakah 5 lebih kecil dari 1? Jawabannya tidak. Jika tidak, maka kita masuk lagi ke ketiga, maka masuk lagi ke J sama dengan 4. Kita cek lagi apakah 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, maka kita masukkan lagi A4 karena J-nya sama dengan 4. Terus A0. Kenapa ini masih tetap A0? Karena belum ada yang diganti atau belum ada yang terganti. Sebentar. Ya, lalu kita masukkan A4 berapa? A4 yaitu 13. Dan A0 tetap 1. Kita cek apakah 13 lebih kecil dari 1? Jawabannya ya. Enggak. Jawabannya maaf. Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, maka kita masuk lagi ke mana? J sama dengan 5. Nah, kita cek 5 apakah lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, maka kita masuk lagi ke proses ini, dimana A ini adalah 5 dan
A ini 0. Kita masukkan angkanya, yaitu di nilainya, dimana A5 yaitu di sini adalah 34 dan A0 masih tetap 1. Kita cek apakah 34 lebih kecil dari 1. Jawabannya tidak. Tidak, maka masuk lagi ke J sama dengan 6. Nah, kita cek 6 lebih kecil. Kita cek apakah 6 lebih kecil daripada 6. Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, maka proses di dalam for ini selesai. Lalu masuk ke proses selanjutnya, yaitu if sama dengan imin tidak sama dengan i. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Di mana imin tidak sama dengan i. Apakah tidak sama dengan i? Nah, di sini kita cek iminnya berapa? Iminnya yaitu 0. Apakah tidak sama dengan i-nya berapa? I-nya 0. Nah, di sini apakah 0 tidak sama dengan 0? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena 0 sama dengan 0. Nah, jika tidak, maka proses ini selesai sampai di sini. Tidak masuk ke dalam proses proses ini. Kenapa? Karena 0 tidak sama dengan 0, karena syarat ini tidak terpenuhi. Maka kita masuk lagi pada for integer i. Nah, di sini kita masuk dimana i sama dengan 1. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu di sini. 1 apakah lebih kecil dari 5? Jawabannya ya. Jika ya, masukin. Nah, di sini kita masukkan imin sama dengan 1. Oh, sebentar, supaya lebih rapi kita pindahkan dulu sini. Nah, setelah itu masuk ke J. Nah, dimana J sama dengan i plus 1, maka di sini sama dengan 2. Kita cek apakah 2 lebih kecil daripada 6. Jawabannya ya. Jika ya, masuk ke perbandingan, dimana a nya itu sama dengan j, yaitu berarti 2. Lalu nah, a sama dengan di sini a nya yaitu imin. Nah, sedangkan di sini iminnya sama dengan 1. Jadi ini kita masukkan nilainya, yaitu A2 dengan 94. A1 nya yaitu 45. Nah, kita cek apakah 94 lebih kecil daripada 45. Jawabannya adalah tidak. Jika tidak, maka masuk ke yang selanjutnya, yaitu J sama dengan 3. Masuk lagi di sini 3. Apakah lebih kecil daripada 6? Apakah 3 lebih kecil daripada 6?
Jawabannya ya. Lalu masuk lagi ke sini. Mana A sama dengan 3 dan A dengan 1. Kita masukkan nilainya. A3 berapa? A3 yaitu 5. Dan A1 adalah 45. Kita cek. 5 lebih kecil dari, apakah 5 lebih kecil daripada 45? Jawabannya ya. Di sini jika ya, dia akan masuk ke proses ini, di mana I min sama dengan J. Maka di sini I min sama dengan J-nya berapa? J-nya adalah 3. Itu. Lalu kalau sudah begitu, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu masuk ke J sama dengan 4. J sama dengan 4, kita cek 4 apakah lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Kita masuk sini. A, ini kan AJ, berarti J-nya adalah 4. Lalu di sini A. Nah, A I-nya berapa? Nah, di sini kita lihat bahwa I min-nya itu sudah sama dengan 3, maka di sini kita isi dengan 3. Itu kita lanjut masukkan angka atau nilainya. A4 sama dengan berapa? Sama dengan 13. Dan A3 yaitu sama dengan 5. Kita cek apakah 13 lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah tidak. Maka jika tidak, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu di sini J sama dengan 5. Kita cek apakah 5 lebih kecil daripada 6. Jawabannya ya. Lalu masuk lagi sini. A sama dengan 5. Lalu A sama dengan 3. Kita masukkan nilainya. A5 yaitu 34 dan A3 yaitu 5. Kita cek apakah 34 lebih kecil daripada 5. Jawabannya adalah tidak. Maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu C-nya sama dengan 6. Nah, kita cek. Apakah 6 lebih kecil daripada 6? Jawabannya tidak. Maka jika tidak, masuk ke proses selanjutnya, yaitu if, dimana di dalamnya yaitu dimana if sama dengan I min apakah tidak sama dengan I. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Di sini. Nah, kita masukkan I min-nya berapa? I min-nya yaitu di sini 3. Apakah tidak sama dengan I-nya berapa? 1. Nah, di sini jadi apakah 3 tidak sama dengan 1? Jawabannya ya. Jika ya, maka masuk ke proses selanjutnya, yaitu temp sama dengan A-nya.
Temp sama dengan A I min. A I min. Nah, A I minnya berapa? A I min tadi adalah 3, maka di sini kita ubah menjadi 3. Lalu, nah A3 berapa? Di sini A3 adalah 5, maka di sini kita isi 5. Lalu selanjutnya adalah AI min sama dengan AI. Kita masukkan sini. AI min sama dengan AI. Nah, AI min tadi berapa? AI min yaitu 3. A3 menjadi A3. I-nya berapa? I-nya kita lihat bahwa di sini adalah 1. Nah, berarti A3 sama dengan A1. A1-nya berapa? Yaitu A1-nya adalah 45. Lalu masuk ke selanjutnya, di mana AI sama dengan temp. AI sama dengan temp. Nah, AI di sini yaitu sama dengan 1. Dan temp adalah sama dengan yaitu 5. Nah, jika sudah seperti itu, maka di sini telah terjadi pergantian atau perubahan, di mana kita masukkan terlebih dahulu. Nah, di mana A1 yaitu 5, maka di sini sama dengan 5, maka di sini kita ganti menjadi 5. Dan di sini A3 maka sama dengan 45, maka A3 di sini menjadi 45. Jika sudah seperti ini, maka kita pas 1. Nah, kalau sudah sampai sini, sampai pas 1 sudah diberi nama dan sudah sampai sini, maka prosesnya akan kembali ke for. Dan kembali ke sini, maka di sini kita lanjut, di mana I sama dengan 2. Kita cek apakah 2 lebih kecil daripada 5. Jawabannya ya. Jika ya, maka di sini I minnya sama dengan I nya berapa? Sini I-nya sama dengan 2, maka di sininya 2. Lalu masuk ke J. J sama dengan, nah di sini J sama dengan I tambah 1, maka di sini 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu kita cek apakah 3 lebih kecil daripada 6. Jawabannya ya. Jika ya, maka masuk proses di mana A dengan 3, lalu A di sini dengan, nah di sini I-nya berapa? I-nya mengikuti ini, yaitu 2. Nah, kita masukkan nilainya A3 berapa? Nah, kita lihat tidak di atas sini, karena
yang sudah dirubah adalah di sini. Maka kita lihat di sini di dalam indeks ini bahwa A3 adalah 45 dan A2 adalah 94. Nah, kita cek apakah 45 lebih kecil dari 94? Jawabannya ya. Jika ya, maka I-min sama dengan 3. Kenapa? Karena di sini I-min sama dengan J. Nah, sedangkan di sininya J-nya sama dengan 3. Lalu kita lanjut ke jika selesai kita lanjut ke sini. Proses selanjutnya itu J sama dengan 4. Nah, kita cek apakah 4 kurang dari 6? Ya. Lalu kita masuk lagi ke A nya itu sama dengan 4. Lalu lebih kecil dari A sama dengan, nah di sini kita ganti tadinya 2 jadi 3. Kenapa? Karena I-minnya itu sudah sama dengan 3. Sini kita ganti 3. Nah, lalu kita masukkan angkanya, kita cek angkanya. A4 adalah 13 dan A3 adalah 45. Kita cek apakah 13 lebih kecil daripada 45? Ya. Jika ya, maka I-min sama dengan 4. Oh maaf, ini ya, lalu I-4 jika selesai seperti di sini sudah kurang tutup, masuk lagi for sampai sini. J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Jika ya, maka masuk lagi ke sini. 4 adalah 5. Lalu sininya lebih kecil. Nah, di sininya kita ubah menjadi A4. Lalu kita coba cek. Kita cek A5 adalah 34. Oh maaf, di sini ya 34 dan A4 nya adalah 13. Kita cek apakah 34 lebih kecil daripada 13. Jawabannya adalah tidak. Maka proses dilanjut dan proses selesai di sini, lanjut lagi ke J sama dengan 6. Kita cek apakah 6 lebih kecil daripada 6. Jawabannya tidak. Maka proses berhenti sampai di sini. Lalu masuk ke proses selanjutnya, yaitu I-min. Masuk ke sini, kita copy terlebih dahulu, masuk ke sini. Nah, kita masukkan I-minnya berapa? I-minnya adalah 4. Apakah 4 tidak sama dengan I-nya berapa? I-nya adalah. Apakah 4 tidak sama dengan 2? Jawabannya ya. Maka
temp sama dengan A iminnya berapa, yaitu 4 dan nilainya sama dengan 4 adalah 13. Lalu proses selanjutnya yaitu A imin sama dengan AI. A imin berarti di sini A iminnya berapa? 4. Lalu sama dengan A I-nya berapa? I-nya adalah 2. Nah, di sini berarti kita tulis 2. Lalu sama dengan A2 adalah 5. Di sini tulis 5. Itu selanjutnya yaitu AI sama dengan temp. Dan di sini AI-nya yaitu 2. Sama dengan tempnya yaitu adalah 13. Maka sini kita bisa ambil ini, kita copy masukkan di sini. Oke. Nah, di sini kita ubah dari sini A4 sama dengan 5. A4 di sini kita ubah jadi 5 dan A2 dengan 13. Sini ubah menjadi 13. Kalau begitu kita namai ini menjadi pas kedua. Lalu kita lanjut. Nah, kita masuk ke nah, setelah selesai, nah kita kita masukkan terlebih dahulu imin di sini yaitu sama dengan 4. Apakah tidak sama dengan 2 karena i-nya adalah 2? Jawabannya ya, karena 4 tidak sama dengan 2. Karena 4 tidak sama dengan 2. Jawabannya ya. Lalu kalau tidak, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya yaitu temp sama dengan A imin. Nah, temp sama dengan A imin. A iminnya berapa? Iminnya yaitu 4. Dan di sininya kita isi dari A4 itu berapa? A4 itu adalah 13. Lalu kita lanjut masuk ke proses yang kedua yaitu A imin sama dengan AI. A imin sama dengan AI. A iminnya berapa? A imin yaitu 4 dan AI-nya adalah 2. Nah, 2 itu berapa? 2, kita lihat indeks kedua yaitu 94. Nah, lalu di sini kita masuk lagi ke AI sama dengan temp. AI-nya berapa? I-nya yaitu 2, tempnya yaitu 13. Nah, maka dengan ini ada perubahan, maka ini akan terjadi perubahan. Kita masukkan, kita copy yang ini lalu masukkan, kita atur dulu supaya lebih rapi. Nah, kita ubah A4 sama dengan 94. Jadi kita ubah yang ini sama dengan 94. Lalu
A2 sama dengan 13. Sini jadi 13. Ini kita namai pas 2 karena ini sudah pas 1 dan ini sudah pas 2. Selanjutnya, tadi sudah menjelaskan sampai I sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan I sama dengan 3 sampai akhir. Oke. Jadi di sini I sama dengan 3 lanjutannya ya. Lalu di sini apakah ini ada kesalahan. Apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kalau ya, terus lanjut ke imin. Imin sama dengan I-nya di sini 3, berarti ini sama dengan 3. Terus sini J. Jadi di sini tuh I tambah 1. I di sini 3, berarti tambah 1 sama dengan 4. Kita langsung aja ke sini. Apakah 4 kurang dari 6? Karena N-nya 6 ya. Ya, jawabannya iya. Lanjut ke rumus berikutnya. A, J di sini. A, J-nya di sini tadi berapa? Yang ini ya. 4 kurang dari aminnya. Aminnya ini ya, sama dengan AI 3. A4 itu berapa? Indeks keempat, coba lihat di sini. 94 kan? Berarti di sini apakah 94 kurang dari A3-nya di sini indeks ketiganya 45. Apakah 45? Jawabannya tidak. Karena tidak, kita tetap lanjut aja untuk nyari J yang kelimanya. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut lagi. A di sini AJ-nya tuh 5 kan. Nah, kurang dari aminnya masih sama, tetap sama 3. Apakah A5 di sini ini 34 kan? 34 kurang dari A indeks ketiga ini 45. Apakah 34 kurang dari 45? Jawabannya ya. Kita terus lanjut cari J ke-6. J6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Karena 6 sama dengan 6. Kalau tidak, kita lanjut ke rumus if imin tidak sama dengan I. Ini teman-teman. Nah, di sini iminnya tadi yang terakhir, maaf ya, ini belum ketemu iminnya. Imin yang ini, iminnya sama dengan yang ini ya, A5. Nah, itu imin 5. Apakah 5 tidak sama dengan I-nya 3? Betul kah? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut ke yang ini, time A. Time-nya ganti ya. Di sini A5. A5 di sini indeks A5 tuh 34 kan? 34. Terus ke bawahnya di sini yang ini. Nah, ini ganti. Di sini tuh A min sama dengan AI. AI minnya tadi 5.
AI-nya di sini 3 ya, yang ini 3. Nah, indeks ketiga itu apa sih? 45 kan? Kita tulis sini 45. Jadi AI atau A3 sama dengan temp atau temp di sini 34. Jadi 34. Nah, kalau kayak gini berarti indeks array integer yang ininya, integer A-nya ada yang berubah. Nah, di sini yang berubah itu indeks array yang ketiga dan kelima itu tukeran ya. Yang awalnya 3 itu 45 jadi 34, yang awalnya indeks kelima itu 34 jadi 45. Ini pas ke 3 karena udah ada 3 perubahan. Pas 3. Kalau udah kayak gini kita lanjut lagi ke I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kalau ya, lanjut. I-min sama dengan I di sini 4, berarti ini sama dengan 4. Di sini J-nya itu I tambah 1. I-nya 4 tambah 1 berarti 5. Kita langsung ke sini. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau ya, lanjut ke sini ke rumus yang di integer J, yang AJ kurang dari AI-min, maaf. AJ-nya di sini 5. I-min-nya 4. 4. Maaf. Nah, enter. Ini AJ-nya itu 5. I-min-nya 4. Apakah indeks kelima itu 45 kan? 45, apakah 45 lebih kecil dari 94 atau indeks keempat? Jawabannya iya. Kalau iya berarti I-minnya ganti jadi 5, maaf. Kalau gini kita lanjut cari ke J6. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Karena tidak, kita lanjut ke rumus yang if tidak sama dengan min. Di sini kita cari if I-min tidak sama dengan I. Apakah di sini I-minnya 5 kan? 5. Apakah tidak sama dengan 4? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut lagi ke rumus yang template sama dengan A-min. A-min di sini adalah 5. Indeks kelima itu berapa sih? Lihat di sini 45. Jadi tulis 45. Di sini AI-min di sini 4 sama dengan AI di sini, maaf ya, AI-min di sini 5 maksudnya 5, AI di sini 4. Indeks keempat itu adalah 94 ya, 94. Jadi AI atau A4 sama dengan template. Temp itu di sini ya 45. Jadi A4 sama dengan 45. Kalau seperti ini berarti ada perubahan lagi ya dari integer A-nya.
Maaf, salah. Kita rapiin dulu. Nah, di sini yang bertukar tempat itu indeks keempat dan kelima. Yang awalnya indeks keempat 94 jadi 45. Yang awalnya indeks kelima 45 jadi 94. Kalau kayak gitu kita cari I ke 5. I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Kalau tidak begini berarti kalau 5 kurang 5 tidak, berarti di sini selesai. Selesai. Jadi hasil akhirnya ada di I sama dengan 4 yang ini. Nanti kalau udah selesai gini akan ngeprint F yang ini. Data setelah sorting menggunakan selection sort ascending adalah yang ini ya teman-teman. Kita buktikan apakah benar urutannya. Di sini 1, 5, 13, 34, 45 dan 94. Apakah benar? Nah, 1 betul, 5 betul, 13 betul, 34 betul, 45 betul, 94 betul. Berarti selesai di sini. Nah, terima kasih.